Bekuk Bayangkara, Paul Munster lega Persebaya buka puasa kemenangan di BRI Liga 1. Paul Munster lega Persebaya Surabaya akhirnya memetik kemenangan. Bajul Ijo sukses menang tipis 1-0 saat menjamu Bayangkara FC dalam laga pekan ke-24 BRI Liga 1. Gol tunggal pertandingan ini dicetak oleh striker Paulo Henrique pada menit ke-54. Hasil ini sekaligus mengakhiri rekor tak pernah menang Persebaya dalam 10 pertandingan sebelumnya secara beruntun. Secara permainan Persebaya sebenarnya belum lancar dalam membangun serangan, sebab banyak distribusi bola dari lini tengah ke lini yang mampu dipatahkan Bayangkara. Paul Munster memuji kinerja seluruh anggota tim, "Kami mencoba menang dan memang itu harapannya. Ini standar permainan yang kami inginkan, kami bermain bagus, pemain dan staf sangat bahagia dengan hasil ini." Sintayong sudah bahas perpanjangan kontrak hingga 2027 di Timnas Indonesia dengan Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sudah membahas rencana perpanjangan kontraknya selama 3 tahun lagi atau hingga tahun 2027 dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Dia berkata, "Saat ini saya seringkali bertemu dengan Pak Erick Thohir untuk diskusi dan membicarakan perkembangan sepak bola Indonesia sekaligus perpanjangan kontrak sampai tahun 2027. Kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia bakal berakhir pada Juni tahun 2024 setelah memperoleh perpanjangan kontrak 6 bulan dari PSSI pada tahun lalu. Memang selama saya menjadi pelatih Timnas Indonesia seringkali ada tawaran seperti itu, tetapi mungkin sebelumnya kita sudah lihat sampai akhir tahun 2023 sudah ada kontrak, jadi saya tidak bisa menerimanya dan tidak berpikir ke tim lain. PSSI bakal menambah masa bakti Sintayong sampai tahun 2027 asal ia bisa meloloskan Timnas U23 ke babak 8 besar Piala Asia Qatar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024. Sadil Ramdhani ditantang oleh pelatih Sabah FC agar dipanggil Sintayong lagi. Pelatih Sabah FC Ong Kim Sue angkat suara soal situasi Sadil Ramdhani usai dicoret dari skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia tahun 2023. Pemain 24 tahun tersebut dipastikan dicoret dari skuad akhir Timnas Indonesia pada Piala Asia tahun 2023 di Qatar beberapa hari sebelum laga perdana lawan Irak. Sadil Ramdhani menjadi penonton saat Timnas Indonesia sukses menciptakan sejarah baru di Piala Asia dengan lolos ke babak gugur untuk kali pertama. Langkah Timnas Indonesia terhenti di tangan Australia pada babak 16 besar. Skuad asuhan Sintayong tersebut kalah dengan skor 0-4. Pencoretan Sadil Ramdhani tentu membuat pelatihnya di Sabah FC Ong Kim Sue angkat suara. Ong Kim Sue melihat bahwa Sadil bakal menjadi pemain yang lebih baik setelah momen tersebut. Indra Syafri berkata, Timnas Indonesia butuh 35 pemain berkualitas setiap kategori usia. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan bahwa Timnas Indonesia membutuhkan 35 pemain berkualitas di setiap kategori usia. Hal ini dikatakan Indra Syafri kepada awak media termasuk dalam keterangannya. Indra Syafri mengatakan PSSI tidak boleh menyerah untuk mencari pemain-pemain berkualitas yang nantinya layak memperkuat tim merah putih. Sebanyak 35 pemain berkualitas itu dimulai dari U17 dan U20. Seperti diketahui level pertandingan sepak bola internasional dimulai dari U17. Tentu saja ini yang membuat PSSI akan bergerilya mencari pemain-pemain U17 yang dinilai mampu membela Timnas Indonesia ke depan. Harus ada 35 pemain U20 yang berkualitas dan nantinya selangkah lagi bisa membela Timnas Indonesia level senior. Lanjut Indra Syafri, pemain-pemain berkualitas itu sudah menjadi target utama yang dicari oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sintayong, 1% saja saya tidak tertarik latih timnas negara lain. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menegaskan bahwa dia akan menghormati kontrak dengan PSSI. Kabar terkait kontrak Sintayong terus memanas akhir-akhir ini. Dia masih terikat kontrak hingga setidaknya pada bulan Juni tahun ini bersama Timnas Indonesia. Kontraknya sebenarnya sudah habis pada akhir Desember tahun lalu dan mendapatkan perpanjangan selama 6 bulan.
Sebenarnya satu syarat untuk perpanjangan kontrak yakni membawa skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia tahun 2023 sudah selesai dikerjakan dengan baik. Satu syarat lain yakni membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar jadi pertimbangan selanjutnya untuk perpanjangan kontrak Shin hingga tahun 2027. Shin menegaskan bahwa dia sama sekali tidak tertarik untuk menjabat sebagai pelatih tim lain saat ini.